Dia loncat di tengah laut. Di tengah laut, dia ya? loncat. Ketika dia loncat, dia naik lagi ke atas perahu. Ketika dia naik ke atas perahu, semua orang yang ada di perahu melongok melihat Haji Amin. Kenapa? Tidak ada setitik pun basah. Ternyata Haji Amin jalan di atas laut, saudara. Saya berguru kepada Abuya Al-Habib Segaf Baharun, Al-Habib Ali Baharun, yang dimana beliau berdua berguru kepada Al-Habib Zain bin Smith. Habib Zain bin Smith berguru kepada Habib Muhammad Al-Haddad, Habib Abdul Qadir bin Ahmad Segaf, terus bersambung sanatnya sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, saya mau cerita guru tua Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Beliau punya murid namanya Haji Amin. Ini Haji Amin luar biasa, saudara-saudara. Ibarat kata, kalau kita baca Fatihah ke Habib Idrus, tapi kalau nggak Fatihah ke Haji Amin, nggak sah. Haji Amin sedikit belajarnya, banyak khidmatnya. Itu dulu Al-Khairat nama pesantrennya. Atas itu tempat santri, di bawah kantornya Habib Idrus. Jadi Habib Idrus kalau panggil Haji Amin ini, Amin. Ini Haji Amin loncat dari lantai 2 ke bawah. Loh, kenapa loncat? Ya, dia nggak mau lewat tangga. Kenapa? Dia tidak mau membuat Habib Idrus menunggu terlalu lama. Satu waktu Habib Idrus ajak dia untuk dakwah. Lewatlah laut. Di tengah laut, imamahnya Habib Idrus, tahu imamah? Yang pakai di kepala ini imamah. Bukan, itu namanya imamah. Kalau sorban itu ini, taruh di sini rida ini sorban. Kalau di kepala namanya imamah. Imamahnya Habib Idrus jatuh ke laut, kena angin. Haji Amin nggak pakai disuruh, dia loncat di tengah laut. Dia loncat. Ketika dia loncat, dia naik lagi ke atas perahu. Ketika dia naik ke atas perahu, semua orang yang ada di perahu melongok melihat Haji Amin. Kenapa? Tidak ada setitik pun basah. Ternyata Haji Amin jalan di atas laut, saudara-saudara. Kenapa Haji Amin dapat keramat? Karena bakti dan taatnya kepada gurunya. Kiai Khalil Bangkalan, kembali lagi Kiai Khalil. Satu waktu ada satu orang santri. Kiai Khalil bilang, kamu saya kasih tugas berdiri di bawah pohon mangga ini. Kalau ada daun yang jatuh, kamu ambil, kamu buang. Ayo pakai bahasa Madura, saya nggak tahu bahasa Maduranya apa. Pokoknya begitulah. Lamun bede daun jatuh, kakek kalah, kakek buang. Itu perintahnya Kiai Khalil. Habis begitu Kiai Khalil pergi. Selama 5 hari mungkin Kiai Khalil pergi. Ketika Kiai Khalil balik lagi, duduk di teras rumahnya, hujan deras, petir. Kiai Khalil lihat ada satu orang anak santri yang sedang berdiri di bawah pohon mangga. Dipanggil, Cong, Nina Cong. Datang ini anak. Ngapain kamu hujan-hujanan begini, angin badai kok berdiri di bawah pohon mangga? Kiai, sepurna. 5 hari yang lalu Kiai kan nyuruh saya untuk ngambil daun mangga yang jatuh. Terus ya selama 5 hari itu saya nggak makan, nggak minum, nggak tidur, nungguin kalau daun mangga yang jatuh. Karena apa? Karena Kiai belum nyuruh saya berhenti. Ente mau cari di mana murid kayak begitu sekarang? Di doktrin ya teman-teman ya. Akhirnya apa kata Kiai Khalil? Udah, kamu nggak usah belajar. Saya jamin kamu punya ilmu. Nggak usah kamu belajar. Saya jamin kamu jadi ulama besar. Ini Syekh Abu Bakar bin Salim. Ada satu orang mau belajar sama beliau. Kata beliau apa? Ntar dulu, mau taklim sama saya, mau belajar sama saya tes dulu ketaatan kamu sama saya. Kamu cari gunung yang paling tinggi, terus kamu loncat ke bawah. Disuruh cari gunung tebing, terus disuruh loncat. Ini kan bunuh diri namanya. Tapi karena saking taatnya, dia nggak mau tahu. Dia pergi, naik, cari gunung, dia loncat ke bawah. Subhanallah, tidak ada setitik pun luka. Datang ke Syekh Abu Bakar bin Salim. Udah ya Syekh Abu Bakar bin Salim. Kata Syekh Abu Bakar bin Salim, tadi kamu melek, tahu melek atau merem? Tadi saya takut, makanya saya merem. Oh, nggak sah, ulang lagi. Harus melek kamu. Naik ke atas, turun, loncat, melek. Ketika dia loncat melek, dia lihat ada sayap-sayap malaikat yang menampung dia sehingga dia tidak jatuh di atas tanah. Sampai gini-gini. Mau cari di mana santri begitu sekarang? Ada. Di sini ada.
Yang kedua, kamu pergi ke masjid di saat orang-orang sholat ngadap kiblat, kamu sholat membelakangi kiblat. Jadi ibarat kata, ini masjid, kalian ngadap sini kan, sholatnya ngadap kiblat. Nah, ini orang disuruh ngadap sana, ngebelakangin kiblat. Enggak kurang. Ini santri tadi. Jadi setiap ada orang yang lewat bilang, junun, gila, junun, gila, ini orang gila. Orang sholat ngadap kiblat, ini malah belakangin kiblat. Tapi ketika dia sedang sholat, gemetar. Kenapa gemetar? Dia lihat ada Ka'bah di depannya dia, saudara-saudara. Itu orang yang sholat ngadap kiblat nggak bakal bisa lihat Ka'bah. Dia sholat belakangi kiblat, tapi dia lihat ada Ka'bah di depannya dia. Kenapa? Saking taatnya kepada gurunya. Kamu tahu Al-Imam Al-Habib Ali bin Husain Al-Attas di dalam kitabnya Tajul Arsh, beliau menceritakan bahwasanya dulu di India ada seorang wali besar namanya Al-Habib Muhammad Maula Danggal Al-Attas. Ini Habib wali Majnun, gak pernah pakai baju, tidurnya di hutan, di atas pohon. Tiap hari orang-orang Hindu datang ke hutan pengen berjumpa dengan Habib Muhammad. Akhirnya saudara-saudara, Raja Hindu mulai khawatir karena semakin hari semakin banyak rakyatnya masuk Islam. Datang ini Raja Hindu. Ini Raja Hindu bilang, ya Habib, tolong berhenti kamu kasih masuk rakyat saya masuk Islam. Kalau kamu tidak berhenti, saya bakal datang di sini besok bawa pasukan, saya ratakan ini hutan dengan tanah. Apa jawab Habib Muhammad? Silahkan wahai raja, datang kamu ke sini, ratakan ini hutan. Akhirnya besoknya benar datang itu raja bawa pasukan gajah yang banyak. Habib Muhammad beliau perintahkan nyamuk-nyamuk yang ada di hutan untuk melawan pasukan gajah raja tersebut. Nyamuk, saudara-saudara. Akhirnya dengan izin Allah, nyamuk-nyamuknya Habib Muhammad mengalahkan pasukan gajah. Yakni bukan seberapa besar kekuatan yang engkau miliki, bukan seberapa banyak pasukan yang kau miliki, tetapi kepada siapa kamu berpihak. Apabila kamu berpihak kepada Allah, berpihak kepada kebenaran, berpihak kepada orang soleh, walaupun kamu sendiri, walaupun kamu tidak punya harta, walaupun kamu lemah, kamu akan diberikan pertolongan oleh yang maha kuat, yakni Allah subhanahu wa ta'ala. Singkat cerita saudara-saudara, akhirnya ini raja tobat. Dia bilang sama Habib, Habib saya minta ampun, saya mohon ampun Habib. Ya Habib, saya janji gak bakal ganggu Habib lagi, dan saya janji setiap hari Jumat saya bakal datang ke sini bawa makanan untuk Habib. Akhirnya tiap Jumat itu raja datang, dia cium tangannya Habib Muhammad. Tiap Jumat cium tangannya Habib Muhammad. Akhirnya wafat ini raja. Ini raja meninggal. Kamu tahu orang Hindu kalau wafat itu dibakar. Ketika jasadnya dibakar, ketika jenazahnya dibakar, semua tubuhnya hancur jadi debu, kecuali mulut dan tangannya yang tidak bisa hancur. Akhirnya ini keluarganya bingung, berkali-kali dibakar kok gak hancur-hancur mulut dan tangannya ini raja. Datang ke Habib Muhammad, ya Habib, ini raja udah dibakar semuanya, udah hangus jadi abu, cuma mulut sama tangannya gak bisa kebakar. Apa kata Habib Muhammad? Iya, karena dia tiap Jumat datang ke sini mencium saya punya tangan. Sedangkan saya, kata Habib Muhammad, setiap hari mencium tangannya baginda Nabi besar Muhammad.